Halo pemirsa OBI TV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya Belinda Amanda yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Rangkuman berita yang pertama pemirsa, nilai tukar mata uang rupiah selama sepekan mengalami kelemahan. Ini dipicu oleh inflasi yang terjadi di negara Amerika Serikat. Selanjutnya pemirsa, menjelang Lebaran April mendatang, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengatakan 6 ruas tol baru akan dibuka jelang Lebaran 2023. Topik selanjutnya pemirsa, banyaknya kasus investasi gagal bayar atau bodong yang terjadi di Indonesia menjadikan masyarakat harus jeli untuk memilih instrumen investasi. Memasuki berita pertama pemirsa, minggu ini mata uang rupiah harus mengalami penurunan atau melemah. Pasalnya ini dipicu oleh inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Berikut ini catatan sepekan di minggu kedua bulan Februari lalu. Pada 6 Februari 2023, kurs jual senilai Rp14.972 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.823. Pada 7 Februari 2023, kurs jual senilai Rp15.130 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp14.979. Pada 8 Februari 2023, kurs jual senilai Rp15.214 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.063. Pada 9 Februari 2023, kurs jual senilai Rp15.197 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.046. Pada 10 Februari, kurs jual senilai Rp15.195 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.044. 13 Februari 2023, kurs jual senilai Rp15.215 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai Rp15.064. Pemirsa, permintaan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri sudah mengalami kenaikan pasca pandemi COVID-19. Kenaikan tersebut seiring dengan membaiknya perekonomian di negara-negara tersebut sehingga membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Permintaan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri sudah mengalami kenaikan pasca pandemi COVID-19. Kenaikan tersebut seiring dengan membaiknya perekonomian di negara-negara tersebut sehingga membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Salah satu pengusaha PJTKI Malang, Ridayanti mengaku sudah terdapat kenaikan permintaan dari kawasan ASEAN, Eropa hingga Timur Tengah. Untuk itu, pihaknya saat ini aktif melakukan rekrutmen bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berminat untuk bekerja di luar negeri. Dari sekarang ya, kan kita perlu sempat libur dari pandemi itu ya. Sekarang lebih meningkat dari permintaan negara-negara itu sudah mulai berdatangan. Job order itu sudah mulai berdatangan. Dari kayak ASEAN ya, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong itu sudah mulai ramai. Terus kalau negara Eropa, Polandia, Hungaria itu juga sudah banyak permintaan job untuk kirim ke sana. Membaiknya situasi ekonomi pasca pandemi di berbagai negara membuka kembali peluang untuk bekerja di luar negeri. Hal ini mulai dirasakan oleh penyedia jasa TKI di Indonesia. Saat ini, PT TKI mulai mengalami kenaikan permintaan tenaga kerja dari berbagai negara kawasan ASEAN, Asia, hingga Eropa dan Timur Tengah.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Menjelang Lebaran April mendatang, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengatakan 6 ruas tol baru akan dibuka menjelang Lebaran tahun ini. Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian mengatakan dari jumlah itu 2 akan dibuka secara operasional. Sementara itu 14 lainnya akan dibuka secara gratis. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menargetkan sejumlah ruas tol dapat beroperasi menjelang hari Lebaran yang jatuh pada akhir bulan April 2023. Tahun ini ada penambahan sebanyak 142 jalan tol yang dilakukan pada tahun 2022 lalu. Pemerintah menargetkan ada penambahan pengoperasian tol hingga 20 km. Awal tahun ini, pemerintah menargetkan ada penambahan pengoperasian tol hingga 20 km. Hal ini dilakukan salah satunya dalam mengejar momentum perayaan Hari Lebaran. Adapun tol yang ditargetkan beroperasi pada Lebaran tahun ini diantaranya Tol Serpong Cinere dan Tol Cibitung Cilincing. Kedua ruas ini merupakan bagian dari jalan tol JOR sehingga berperan penting dalam menyambungkan tol tersebut. Berikut ini daftar 16 tol yang akan dibuka pada Lebaran 2023. Yang pertama, Tol Serpong Cinere Seksi 2, yang mana pada jalur Pamulang menuju Cinere. Yang kedua, Tol Cibitung Cilincing, Seksi 4. Rute ini dari Tarunamajaya menuju Cilincing. Yang ketiga, Tol Cisamdawu, Seksi 6A dan 6B. Dimulai dari Ujung Jaya menuju Dawuan. Yang keempat, Tol Cisumdawu, Seksi 4A dan 4B. Tol ini mengarah Cimalaka menuju Legok. Yang kelima, Tol Cisumdawu, Seksi 5A dan 5B. Ini rute dari Legok menuju Ujung Jaya. Yang keenam, Tol Sigli Banda Aceh Seksi 5. Rute ini diambil dari Blang Bintang menuju Kuto Baro. Dan sesi keenam dari Kuto Baro menuju Baitussalam. Yang ketujuh, Tol Ciawi Sukabumi Seksi 2. Rute ini mengambil Cigombang menuju Cibadak. Yang kedelapan, Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2A. Ini mengambil arah dari Jatikarya menuju Cikeas. Yang kesembilan, Tol Cinere Jagorawi Seksi 3B. Ini mengambil jalur dari Krukut menuju Limo. Tol Pasuruan Probolinggo Seksi 4A. Ini dari Probolinggo Timur menuju IC Gending. Yang ke-11, Tol Serpong Balaraja Seksi 1B. Tol ini dari arah CBD menuju Lego. Yang ke-12, Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 1. Yang ke-13, Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 2. Yang ke-14, Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 3. Yang ke-15, Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 4. Dan yang terakhir, Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, yang mana ini dimulai dari Kutanegara menuju Sadang. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, industri busana muslim mulai menggeliat menyambut bulan Ramadan yang akan jatuh pada bulan Maret mendatang. Saat ini para pengusaha dan desainer di Kota Malang sudah mempersiapkan berbagai koleksi terbaru untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2023. Jelang bulan Ramadan mendatang, pada bulan Maret disambut antusias oleh pengusaha busana muslim dan para desainer. Sejak bulan ini mereka sudah mempersiapkan beberapa rancangan dan juga koleksi terbarunya yang bertemakan busana muslim. Yeti Topia, pemilik brand YC, mengaku sudah terdapat kenaikan pesanan untuk busana custom. Dan tentunya juga ready to wear yang akan digunakan pada bulan puasa dan juga lebaran. Saat ini pihaknya sudah mempersiapkan beberapa tema busana khusus menyambut bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2023. Alhamdulillah sudah, kita memang setiap menjelang menuju ke Idul Fitri kita bikin koleksi yang memang khusus untuk Lebaran. Setelah COVID berlalu, alhamdulillah semakin lama ini semakin meningkat. Untuk permintaan baik custom made maupun yang ready to wear yang memang kita produksi untuk dijual secara online maupun offline. Kenaikan permintaan juga sudah mulai dirasakan oleh para desainer untuk pesanan custom maupun ready to wear.
Pemirsa, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjamin ketersediaan beras menjelang Ramadan selama bulan puasa dan Idul Fitri. Budi Waseso juga mengingatkan cadangan beras pemerintah juga menjadi salah satu tolak ukur ketahanan pangan masyarakat sehingga harus terjaga ketersediaannya. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjamin ketersediaan beras jelang Ramadan selama bulan puasa dan Idul Fitri. Selain itu, ia juga memastikan Satgas Pangan akan menindaklanjuti apabila ada penyelewengan terkait penyediaan sembako termasuk beras. Jika ketersediaan beras tersendat di masyarakat, maka inflasi nasional bisa baik. Pasalnya, beras menjadi patokan bahan makanan utama di Indonesia. Budi Waseso juga mengingatkan cadangan beras pemerintah atau CBP juga menjadi salah satu tolak ukur ketahanan pangan masyarakat, sehingga harus terjaga ketersediaannya. Apabila ketersediaan beras minim, harganya di pasaran pun menjadi naik dan juga mengerek laju inflasi. Hal ini juga telah disampaikan oleh Jokowi saat kunjungannya dalam operasi pasar di Medan, Sumatera Utara. Relatif baik, sama telur baik. Tadi kita cek, yang biasanya naik kan telur, sudah baik di sini. Kemudian nanti bawang merah juga harganya udah 40-an ribu, saya kira juga masih baik. Kemudian cabai juga pada kondisi baik. Beras ini operasi pasar, tadi kita cek di beberapa warung di dalam tadi juga sudah terima beras dari Bulog 5 kilo harga 49.000, saya kira ini juga artinya harga dijualnya nanti kan per kilonya di bawah 10.000, ini juga akan baik. Kualitasnya juga bagus, Pak? Kualitasnya bagus tadi, kalau berasnya bagus, berasnya bagus. Kondisi minyak goreng gimana, Pak? Minyak goreng harga juga tadi 14.000, masih baik, masih baik. Ini bisa bertahan sampai berapa lama, Pak, ya, stabilitas ini? Ya karena ini kan peran gubernur, bupati, wali kota semuanya terus ikut ngecek di pasar-pasar, tidak hanya urusan makro tetapi mikronya dikontrol. Yang paling penting itu, dan itu setiap minggu kita Cek, Pak, ya? Kita cek setiap kabupaten, kota, dan provinsi, inflasi berapa, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, semuanya kita buka sekarang ini. Sehingga semuanya bekerja keras, berkompetisi untuk menurunkan inflasi yang menjadi momok semua negara. Negara ini kan geografisnya bukan geografis yang mudah. Ada 514 kabupaten kota, ada 17.000 pulau, mendistribusikannya ini kadang-kadang, artinya ini masalah distribusi yang kadang-kadang terganggu di lapangan. Entah karena cuaca, entah karena kondisi jalan, sehingga yang namanya infrastruktur itu menjadi sangat penting. Beras sendiri menjadi perhatian selama beberapa waktu terakhir, karena harganya yang semakin mahal. Dalam kesempatan yang berbeda, Buas mengungkapkan kenaikan harga beras terjadi lantaran beras impor Bulog dioplos. Pemirsa, banyaknya kasus investasi gagal bayar atau bodong yang terjadi di Indonesia menjadikan masyarakat harus jeli untuk memilih instrumen investasi. Salah satu pilihan yang aman saat ini telah dikeluarkan oleh pemerintah, yakni obligasi retail, sukuk tabungan, dan saving bond retail. Banyaknya kasus investasi gagal bayar atau bodong yang terjadi di Indonesia menjadikan masyarakat harus jeli untuk memilih instrumen investasi. Salah satu pilihan yang aman saat ini telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu obligasi retail, sukuk tabungan, dan saving bond retail. Produk surat utang negara tersebut dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga mulai 1 juta dengan jaminan penuh dari pemerintah. Staf Trimega Security, Dodi Dani menjelaskan surat utang tersebut aman karena dijamin oleh negara dengan imbal hasil yang cukup tinggi sehingga terhindar dari gagal bayar.
Saya rasa untuk tahun ini nih sangat menarik, Pak. Yang pertama ini kan dari tahun-tahun sebelumnya ini kan banyak ya kayak investasi yang gagal bayar, terus istilahnya investasi yang apa nih yang bodong lah. Jadi investasi ini saya rasa yang apa ya sangat menarik untuk dibeli. Bisa dialihkan ke situ sih untuk yang nasabah-nasabah yang trauma sih rata-rata. Gitu. Surat utang negara retail yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah dapat menjadi alternatif investasi bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan produk tersebut aman dan dijamin oleh negara. Investasi pada surat utang negara dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar tidak terjebak pada berbagai investasi yang lain yang tentunya bersifat bodong atau memiliki resiko gagal bayar. Beralih ke berita lainnya pemirsa, saat melaksanakan ibadah umroh dan haji, bagi warga Indonesia sudah tidak lagi asing dengan kuliner khas tanah air yakni ayam bakar Wong Solo. Makanan berlabel halal Thoyiban ini ternyata telah melebarkan sayapnya di Jeddah, Saudi Arabia. Jaringan ayam bakar Wong Solo tidak hanya berkembang di Indonesia, namun juga melebarkan sayap ke luar negeri. Saat ini ayam bakar Wong Solo terdapat di beberapa negara seperti Malaysia dan Saudi Arabia yang berlokasi di kota Jeddah. Lokasi yang cukup strategis ini menjadikan restoran ayam bakar Wong Solo menjadi tujuan dari warga negara Indonesia yang sedang melaksanakan umroh jika ingin merasakan kuliner khas Indonesia. Wong Solo banyak bekerjasama dengan berbagai biro wisata dan haji, sehingga keberadaannya cepat dikenal oleh warga negara Indonesia yang sedang berada di Jeddah. Ekspansi ini menjadi sesuatu yang positif untuk mengenal makanan Indonesia bagi resto yang terkenal dengan jargon halal Thoyiban ini. Selain itu, banyaknya jamaah umroh dari berbagai negara termasuk di Indonesia setiap bulannya menjadi pasar yang menarik bagi Wong Solo. Hal ini terlihat dari ramainya restoran pada setiap harinya dengan kunjungan dari jamaah umroh yang datang makan setiap harinya. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini lainnya hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.